Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lovebird Mania, kembali di Kicau Galaksi. Kali ini saya ingin berbagi mengenai cara membedakan lovebird jantan dan lovebird betina dilihat dari bentuk fisiknya. Jadi tanpa dipegang, kita cukup hanya melihat bentuk fisiknya seperti apa, kita langsung tahu bahwa itu lovebird jantan dan lovebird betina. Tapi sebelum menjelaskan perbedaan lovebird jantan dan betina, jadi ada 3 jenis lovebird yang dikelompokkan dalam hal kesulitan untuk melihat jantan dan betinanya. Yang pertama seperti kelompok dimorfik. Jadi kelompok dimorfik atau kelompok yang sangat mudah dibedakan untuk jenis kelaminnya. Yang kedua ada juga kelompok intermediate atau kelompok sedikit sulit dibedakan jenis kelaminnya. Ada juga untuk kelompok kacamata. Ini yang sangat sulit dibedakan untuk jenis kelaminnya. Kalau untuk jenis kacamata itu seperti lovebird personata atau lovebird perso, terus lovebird viserii, terus lovebird nyasa. Nah itu masuknya di jenis kelompok kacamata. Nah ini yang di video merupakan jenis lovebird yang masuk dalam kelompok kacamata atau kelompok yang sangat sulit dibedakan untuk jenis kelaminnya. Tapi tenang, untuk bagi pemula, insya Allah nanti kalau melihat video ini sampai selesai, pasti nanti bisa tahu membedakan untuk lovebird jantan dan lovebird betina. Sebelum saya berbagi atau menjelaskan mengenai perbedaan lovebird jantan dan betina, saya kasih bocoran dulu ini untuk Lovebird Mania. Kira-kira tahu enggak, ini mana yang di video ini yang lovebird jantan yang mana dan betina yang mana? Ya. Ada yang tahu? Ya. Saya kasih bocoran dulu ya. Ini yang di video yang lovebird jantan, yaitu yang berwarna hijau, atau ini jenisnya split viola, split blue. Nah itu yang di atas, yang kelihatan ya. Nah itu yang betina yang ini. Nah yang betina itu jenisnya PB Vio. Oke ya. Jadi itu untuk yang jantan yang warna hijau split viola, dan yang betina yang berwarna viola PB, viola PB, Parblue violet. Oke, langsung saja kita bahas perbedaan lovebird jantan dan betina. Yang pertama bisa kita lihat dari bentuk paruh lovebird. Sambil dilihat di videonya, mudah-mudahan jelas ya Lovebird Mania. Dilihat dari bentuk paruh. Jadi untuk yang lovebird jantan itu paruhnya lebih lancip, runcing, dan agak mancung. Nah itu bisa dilihat ya, kelihatan runcing, lancip, dan mancung. Dan biasanya ukurannya pun juga kecil, tidak terlalu besar. Biasanya jika dipegang itu cenderung terasa kering. Nah itu untuk yang bentuk paruh lovebird jantan. Sedang untuk lovebird paruh yang betina itu lebih tumpul, tidak lancip, dan cenderung melebar. Nah itu bisa dilihat ya, itu tidak lancip atau lebih tumpul dan melebar. Biasanya ukurannya paruhnya pun juga agak besar, dan jika dipegang agak basah. Tapi ini sudah jelas, tanpa dipegang pun sudah kelihatan dari bentuk paruhnya. Terus untuk yang kedua,
bisa dilihat dari bentuk fisik lovebird. Nah, ini yang kedua, bisa dilihat dari bentuk fisik lovebird. Fisik lovebird di sini artinya tubuhnya ya. Jadi untuk bentuk fisik lovebird jantan itu lebih kecil dari bentuk tubuh betina. Bisa dilihat ini sebenarnya kalau dilihat secara langsung itu memang untuk yang jantan itu ukuran postur tubuhnya lebih kecil dibandingkan dengan yang betina. Kalau yang betina itu lebih besar dan memanjang, jadi lebih besar dan memanjang untuk yang betina. Terus perbedaannya yang ketiga, oh iya, sebelumnya seperti biasa, untuk bisa menekan tombol like, subscribe, share, komen, dan nyalakan loncengnya agar selalu update video-video dari Kicau Galaxy. Terima kasih yang sudah subscribe. Lanjut, untuk yang ketiga itu bisa dilihat dari cara bertengger si burung tersebut. Nah, cara bertenggernya pun juga kalau kita amati itu memang sedikit berbeda. Ya, untuk betina itu biasanya menunjukkan posisi bertenggernya yang lebih cenderung melebarkan kakinya. Ya, seperti itu. Ya, sehingga jarak antara dua kakinya terlihat jauh. Nah, itu bisa dilihat seperti itu ya. Cara bertenggernya berbeda. Nah, berbeda dengan yang si jantan. Kalau yang jantan itu menunjukkan posisi bertenggernya yang cenderung merapat kakinya. Jadi jarak antara dua kakinya itu lebih dekat. Itu kenapa? Itu si konon, ya bukannya konon ya, artinya itu berdasarkan dari penelitian. Jadi kenapa kalau untuk yang betina kok bertenggernya itu lebih cenderung melebar, karena mempunyai tulang pubisnya itu yang lebar. Sedangkan untuk yang jantan itu tulang pubisnya rapat, jadi lebih cenderung saat bertengger lebih merapat untuk si jantan. Ya, itu lovebird mania, 3 yang membedakan lovebird jantan dan betina. Jadi intinya sebenarnya bergantung pada seberapa jeli kita dalam memperhatikannya, sehingga perbedaan lovebird antara jantan dan betina bisa diamati secara teliti. Memang sih bagi seorang yang sudah malang melintang di dunia lovebird memang tidak begitu sulit. Namun kalau yang baru memulainya, ya sebaiknya harus bertanya kepada yang sudah berpengalaman juga. Sebenarnya ada satu untuk membedakan, tapi ini memang agak susah. Itu lewat tes DNA ya. Iya, kayak manusia saja lewatnya tes DNA. Tapi kalau kita mau beli di pasar kan, apakah kita mau pakai tes DNA? Kan nggak mungkin ya kan. Itu sebenarnya dilakukan untuk yang lovebird warna, lovebird yang jenisnya mahal, yang jenisnya langka. Nah, itu memang menggunakan tes DNA. Itu pun juga tidak langsung jadi keluar hasilnya, harus menunggu kurang lebih sekitar ya 3 sampai 7 harian lah, 1 minggu bisa keluar jantan dan betina. Memang akurasinya 99% kalau menggunakan tes DNA, tapi itu agak ribet dan agak susah. Tapi kalau kita mau cari di pasar ya kita harus melihat itu saja 3 ya. Melihat bentuk fisiknya, paruhnya. Untuk yang jantan memang posturnya juga lebih kecil, yang betina lebih besar, terus cara bertenggernya seperti itu. Ya, itu lovebird mania yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Barangkali ada yang kurang, silahkan untuk bisa di kolom komentar beri masukan, kita sharing bersama. Sekali lagi,
jangan lupa untuk bisa menekan tombol like, subscribe, share, komen, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu update video-video dari Kicau Galaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.